Adalah tokoh yang saya sangat hormati, saya kagumi, dan saya teladani. Dan saya berpolitik ini juga beliau yang mengajak. Jadi setiap ada pertimbangan untuk langkah-langkah ke depan setelah mendengarkan masukan dari para ulama, tokoh masyarakat, juga berkoordinasi, sempat saya mendapatkan wejangan dari ingin berkiprah di tempat lain. Itu pertemuan di Kementerian Pertahanan langsung kepada Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina Pak Prabowo. Nah, tapi dalam pertemuan itu Pak Prabowo justru menyampaikan ini untuk kebaikan Pak Sandi, coba dipikirkan dulu masa-masa apakah langkah yang mau diambil itu sudah tepat, karena ini untuk kebaikan Pak Sandi. Mengingat jalan Pak Sandi ini kan masih panjang, kan begitu kira-kira. Nah, lalu setelah pertemuan itu juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terus bergulir dan juga aktivitas yang bersangkutan ke tempat lain. Nah, itu kita juga sudah sampaikan akhirnya bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Umum itu adalah untuk kebaikan yang bersangkutan, tetapi itu kembali lagi kepada yang bersangkutan, langkah apa yang akan diambil, kan begitu. Ada teman-teman partai yang ingin melakukan silaturahmi ke rumah dinas saya, ya kita adakan silaturahmi, lalu kemudian Pak Sandi datang dan di situ dia berpamitan kepada saya dan teman-teman, sekaligus menitipkan surat untuk Ketua Umum. Yang jelas tadi saya sampaikan, ya kami tentu apalagi ini bulan puasa, ternyata memang sejak kita harlah yang terakhir di BSD itu makin banyak lah ya tokoh baik pada level nasional maupun daerah itu yang kemudian gabung, menyatakan minat bergabung di P3 atau menjadi caleg di P3 ya. Saya misalnya baru saja sebelum kesini itu menerima mantan Gubernur Kepri Pak Isdianto ya. Beliau siap jadi caleg P3 dari Kepri. Nah, itu kan artinya saya sebagai orang yang sudah ada di P3 kan lebih optimis soal lolos 4%-nya gitu loh. Karena banyak ya. Kemudian juga ada teman-teman yang saya kira walaupun belum final, karena kita ini nggak mau ribut-ribut dulu, nanti ternyata nggak jadi kayak Pak Wiranto, gimana dong gitu loh ya. Misalnya dengan Pak Boy Rafli, itu proses itu masih berlangsung. Dan memang tugas kami, termasuk tugas saya dan teman-teman itu kan jadi marketer. Nah, kan ayo dong gabung P3 dong. Insya Allah kalau di P3 ini kita bisa sama-sama berkembang lah gitu ya. Meskipun orang baru tapi kan bisa langsung melejit ya. Sandiaga Uno dan ceruk suara Islam penentu peta baru koalisi Pilpres 2024. Dikutip dari Goa Pos, beberapa hari jelang perayaan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi, publik dibuat bertanya-tanya terkait isu rencana perpindahan partai politik Parpol Sandiaga Uno dari Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan P3. Dikutip dari laman Pikiran Rakyat, isu itu semakin kencang lantaran pelaksana tugas PLT Ketua Umum DPP P3 Muhammad Mardiono menyebut bahwa parpolnya akan menyambut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf pada bulan Mei mendatang. Disadur dari laman Pinter Politik, meski begitu kuat dikait-kaitkan dengan parpol berlogo Ka'bah, Sandi ternyata akhir-akhir ini lebih menempel dengan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Ia hadir sebagai narasumber utama dalam program Malang Cerdas dari PKS Muda. Hadirnya Sandi mendapat sambutan hangat dari para petinggi PKS yang juga menyebut ada peluang untuk kembali menduetkannya dengan Anies Rashid Baswedan dalam pemilihan presiden Pilpres tahun 2024. Maklum saja, pengaruh suara pemilih Islam cukup membantu kenaikan elektabilitas Sandiaga Uno dalam 2 edisi pemilihan. Pada pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, ia maju sebagai calon wakil gubernur berdua dengan Anies Baswedan lewat dukungan beberapa parpol Islam serta ormas Islam.
Hasilnya, duet baru itu berhasil mengalahkan pasangan pertahanan salah satunya berkat soliditas jeruk suara masyarakat muslim yang mendukungnya. Terjalinnya kedekatan yang begitu serasi dengan para pemilih muslim ternyata turut memberikan efek pada perjuangan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu. Menuju Pilpres 2024, situasi serupa tampaknya bisa terulang lagi. Terlebih PKS sebagai oposisi pemerintah saat ini masih membuka pintu selebar-lebarnya untuk mengulang kembali agenda politik bersama. Meskipun Sandi sudah berada di dalam Kabinet Indonesia Maju. Pengalaman kemesraan Sandiaga Uno dengan parpol Islam sebelumnya telah menghasilkan satu kekhawatiran besar di tanah air, yaitu kembali terjebak dalam isu politik identitas. Sosoknya yang terlihat Islamis dan dekat dengan agenda politik Islam lantas memancing dua parpol Islam berupaya menggaitnya. Menurut Francis Fukuyama dalam bukunya The Origin of Political Order, penisbatan embel-embel santri kepada Sandi merupakan konsekuensi logis dalam kehidupan manusia yang berkelompok. Kehidupan manusia itu sendiri menurut Fukuyama yang melahirkan politik untuk mengatur perbedaan-perbedaan dari sebuah kelompok. Secara garis besar, politik berangkat dari respon kesadaran atas perbedaan identitas. Sementara identitasnya yang dimaksud begitu luas, bisa tentang agama, suku, ras, komunitas, dan lain sebagainya. Contohnya, anggota parlemen merupakan perwakilan dari konstituen yang berada di daerah pemilihannya, dapil. Maka para anggota parlemen berkewajiban menyampaikan kepentingan dari konstituennya. Jadi sebenarnya tidak salah juga jika Sandi sekarang lebih diidentikan dengan parpol bernuansa Islam dan elektabilitasnya kembali naik karena bermain dengan isu politik identitas yang bisa jadi membawanya kembali ke panggung Pilpres 2024 mendatang. Satu lagi hal hebat lainnya yang diperoleh Sandi adalah tidak kehilangan suara dukungan tersebut walaupun sudah bergabung ke Kabinet Presiden Joko Widodo. Berbeda dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sempat ditinggal masa pendukungnya dari jeruk suara Islam, Sandiaga justru mampu mempertahankan wadah dukungan pemilih Islam konservatif dengan tetap mempererat komunikasi dengan parpol seperti P3 dan PKS. Tapi jika pilihan Sandi nanti jatuh ke P3, maka ia akan memulai babak baru sebagai sosok santri yang lebih moderat. Peluang untuk bergabung di antara dua parpol itu masih terbuka lebar. Setidaknya sampai tulisan ini dimuat, apalagi lampu hijau sudah diberikan Prabowo bahwa ia tidak akan menghalangi kadernya yang ingin pamit dari parpol.